Mas'ud itu sampai kepada seorang wanita dari suku Bani Asad, dari suku Asad, yang namanya Ummu Ya'qub. Lalu Ummu Ya'qub mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan dia berkata, sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknat perbuatan ini dan perbuatan itu. Benar apa tidak? Tabayyunnya. Faqala, wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Kenapa saya tidak akan melaknat, saya tidak melaknat apa yang Allah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat? Kenapa saya tidak melaknat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknatnya? Dan dia, hukum itu ada di dalam kitabullah. Jadi mengapa saya tidak melaknat apa yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW? Dan dia termaktub, tertulis di dalam kitabullah. Faqalat, maka Ummu Ya'qub berkata, laqad qara'tu ma baina al-lawhaini fama wajadtu fihi ma taqul. Sesungguhnya saya telah membaca seluruh isi Al-Quran, maka saya tidak mendapati apa yang kau katakan tadi. Faqala, Ibnu Mas'ud menjawab, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Ama qara'ti wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sungguh, kalau engkau betul-betul membacanya, benar-benar membaca Al-Quran, ini memerlukan tadabbur. Pembacaan Al-Quran ditadabburkan. Kalau engkau betul-betul membacanya, maka pasti engkau akan mendapati ayat tersebut. Tidakkah engkau membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, wa huwa fi kitabillah, dan hukum itu terdapat dalam kitabullah. Yakni apa yang ada dalam kitabullah, perintah Allah agar kita mentaati Rasul, menerima apa yang Rasul berikan dan menjauhi apa yang Rasul larang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qalat, wanita itu Ummu Ya'qub menjawab, bala, betul. Qala, maka beliau bersabda, fa innahu qad naha anhu. Maka sesungguhnya beliau telah melarang dari perbuatan tadi yang saya sebutkan, yang saya laknat. Karena Rasulullah SAW juga melaknat. Ummu Ya'qub taslim. Itu keistimewaan para sahabat. Kenapa wanita yang mendatanginya bukan laki-laki? Karena perbuatan itu umumnya pada zaman itu dikerjakan oleh wanita. Tidak ada laki-laki yang mentato pada zaman itu. Yang mentato adalah kaum wanita. Berbeda dengan zaman sekarang. Laki-laki dan wanita mentato dan minta ditato. Taslim Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub paham. Tetapi karena perbuatan itu biasa dikerjakan oleh wanita pada zaman itu, yang tentunya belum mengerti hukumnya, maka dia akan mengatakan, maka Ummu Ya'qub berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, yakni bahwa istri Abdullah bin Mas'ud pun melakukan perbuatan yang sama. Kata Ibnu Mas'ud, pergi lihat. Maka dilihat oleh Ummu Ya'qub, dia tidak menjumpai apa yang dia katakan. Yani istrinya Ibnu Mas'ud tidak melakukan hal itu. Kemudian dia datang lagi kepada Ibnu Mas'ud dan mengkabarkannya. Kata Ibnu Mas'ud, kalau istriku melakukan hal seperti itu, tentu dia tidak akan berkumpul dengan kami. Maksudnya dipisahkan. Nah, yang jadi kaidah di sini adalah, dan menjadi manhaj para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hubungannya dengan hadis, yakni
para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berpegang dengan sangat kuatnya kepada keumuman ayat-ayat dan kemutlakannya yang memerintahkan untuk taat dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan menerima apa yang beliau perintah dan menjauhi apa yang beliau larang. Dalam rangka apa? Dalam menerima dan mengamalkan seluruh hadis yang datang secara terperinci dalam berbagai masalah. Lihat manhaj mereka itu. Para sahabat berpegang kuat teguh dengan keumuman dan kemutlakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang mana? Yang memerintahkan kepada kita untuk taat dan ittiba kepada Rasul, menerima apa yang beliau perintah dan menjauhi apa yang beliau larang. Contohnya ayat tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu keumuman dan kemutlakan ayat. Ayat lain lagi, atiullaha wa atiur rasul. Berulang kali, berpuluh kali Allah memerintahkan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Banyak sekali. Itu ayat-ayat yang bersifat umum. Itu dipegang kuat-kuat oleh para sahabat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menerima penjelasan beliau, hadis-hadis yang datang secara terperinci, yang hukum satuannya satu persatunya tidak terdapat dalam Al-Quran. Contoh tadi, hukum larangan mentato dan minta ditato, mencukur alis, mengkikir gigi, ada dalam Al-Quran. Hukum itu satu persatunya termaktub. Jawab. Enggak ada. Mana ayat yang melarang tato dan minta ditato? Enggak ada. Dari hadis yang ada dalam Al-Quran, kemutlakan dan keumuman ayat perintah untuk taat kepada Rasul mutlak, tidak boleh pilih-pilih dan pikir-pikir lagi. Kalau perintah selain dari Allah dan Rasulnya, dilihat bertentangan atau tidak dengan syarak, dengan agama, maksiat atau tidak, dan seterusnya. Nah, paham? Lihat kaidah itu, kaidah yang sangat besar sekali. Dan kaidah ini yang hilang sehingga mereka meninggalkan sunnah. Kalau mereka meninggalkan sunnah, maka mereka tidak paham Al-Quran, yang adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang salah dalam menafsirkan Al-Quran. Lihat Ibnu Mas'ud mengatakan, wa huwa fi kitabillah, itu ada dalam kitab Allah. Yang dimaksud ada dalam kitab Allah bukan satu persatunya ditulis dalam ayat Al-Quran. Haram mentato, minta ditato, haram mencukur alis, haram ini dan itu dan seterusnya. Tidak. Yang ada dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, wa ma nahakum anhu fantahu.